Shalom shalom saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap kita pasti menginginkan hal-hal yang menyenangkan dan tampak indah menurut pemandangan kita. Tetapi ketika Tuhan mengajar kita dengan mengizinkan masalah, penderitaan atau kegagalan terjadi, kita pun tidak bisa menerima keadaan, lalu kita memberontak dan menolak proses Tuhan tersebut. Memang proses pembentukan Tuhan kadangkala keras dan teramat menyakitkan. Tetapi ketika harus ingat bahwa setiap proses Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kita. Saudara, kita akan berhasil dan mengalami segala kebaikan Tuhan apabila kita mau hidup seturut dengan segala kehendak Tuhan. Saat ini kita mau belajar bahwa ada dua kunci agar kita mengalami perkenanan Tuhan, yaitu menurut dan mendengar. Menjadi seorang yang mau menurut dan mau mendengar adalah perkara yang tidak mudah. Karena pada umumnya orang memiliki kecenderungan untuk memberontak dan hidup menurut kehendak dan kemauan diri sendiri. Menurut dan mendengar adalah berbicara tentang ketaatan. Orang tua manakah yang tidak senang jika anak-anaknya menurut dan mendengar? Pemimpin manakah yang tidak bersyukur dan senang jika memiliki anak buah atau karyawan yang mau menurut dan mau mendengarkan perintah? Saudaraku, bangsa Israel secara kasat mata memang tampak melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani atau beribadah dengan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Namun apalah artinya aktivitas-aktivitas rohani dan korban persembahan jika tidak disertai dengan ketaatan? Tanpa ketaatan, semuanya tidak akan berarti apa-apa di mata Tuhan. Karena begitu besarnya kejahatan dan pemberontakan bangsa Israel perbuat, Tuhan pun menyamakan keberadaan mereka sama seperti orang-orang di zaman Sodom dan Gomora. Tertulis, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Di dalam kegeraman Tuhan berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Betapa kecewanya Tuhan terhadap bangsa pilihannya sendiri, saudara. Padahal jika orang percaya mau menurut dan mau mendengar apa yang Tuhan firmankan, kita akan mengecap semua yang baik dari Tuhan. Saudaraku, mari kita perbarui komitmen dalam menjalani kehidupan saat ini, yaitu belajar untuk mau menurut dan mau mendengar apa yang Tuhan firmankan, serta tidak lagi hidup dalam pemberontakan, supaya hari-hari yang kita jalani penuh dengan kemenangan. Inilah yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mau menurut dan mendengar. Yang pertama adalah memakan hasil yang baik. Artinya, apa saja yang kita kerjakan pasti dibuat Tuhan menjadi berhasil. Orang yang hidup taat kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebaliknya, jika tidak menurut dan mendengar, kita akan dimakan oleh pedang. Apapun yang kita kerjakan sia-sia dan tanpa hasil. Oleh karena itu, mari kita menurut dan mendengar supaya kita memakan hasil yang baik.
Yang kedua adalah pelanggaran kita diampuni Tuhan. Mungkin kita memiliki masa lalu yang sangat buruk, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak tertarik pada masa lalu kita, saudara. Bahkan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Asalkan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala pelanggaran kita, Ia akan mengampuni dosa kita. Dan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan yang ketiga, saudara, doa kita didengar Tuhan. Ketaatan adalah pintu gerbang menuju berkat. Tertulis, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, adalah kebodohan besar jika kita tetap saja melawan dan memberontak kepada Tuhan. Sebab ketidaktaatan adalah penghalang utama untuk kita mengalami berkat Tuhan. Untuk itu mari saudara, mari kita tekadkan hati kita untuk mau mendengar dan menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menurut adalah tulus melakukan segala perintah Tuhan, dan mendengar adalah sikap hati kita yang merendahkan diri untuk memperhatikan segala perkataan Tuhan. Karena jikalau kita sudah melakukannya dengan setia, hal itulah yang menjadi rahasia kehidupan kita berada dalam segala berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, untuk mendengar setiap perkataan dan menurut segala apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga hidup kami hidup dalam kemenangan dan segala kebaikan Tuhan akan selalu mengikuti kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan berkati mereka, pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Yesus. Berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami sanggup untuk mengatasinya. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa buat program vaksinasi nasional yang sedang berjalan. Tuhan yang memberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.